bukan hanya kita memberitahu, tapi kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Hari ini aku akan sharing tentang public speaking hacks. Jadi cara ampuh jadi percaya diri buat kita bisa bicara. Nah, tadi aku bilang ya, seni bicara itu penting banget buat kita semuanya. Mungkin buat kita yang masih kecil, buat kita yang udah besar, atau buat kita yang sudah 30 ke atas gitu. Bukan berarti kita bisa ngerasa apa ya, kita walaupun semakin umur kita bertambah, belum tentu kita tetap pede untuk bicara. Walaupun kita lebih tua dibandingkan anak-anak yang muda. Bahkan anak-anak muda kadang lebih merasa percaya diri kalau mereka lebih bisa bicara. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa lebih percaya diri untuk kita bicara itu gimana caranya? Nah, ini di sini aku kasih tipsnya. Tapi sebelumnya aku mau perkenalan diri. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Dina Lutfia. Aku license trainer Steven. Aku juga license promoter Steven. Kebetulan alhamdulillah aku ada beberapa sertifikat untuk public speaking dari beberapa lomba yang pernah aku raih. Ada beberapa piala juga, ada beberapa piagam untuk di dunia public speaking, karena aku suka banget untuk apa ya, kalau ditanya public speaking suka apa enggak juga, tapi karena aku dididik dari kecil untuk di ranah ini, jadi aku tekuni sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah semua pekerjaanku, semua aktivitas yang aku jalankan semua memerlukan public speaking. Jadi ini benar-benar berguna banget sejalur sama jalanku gitu. Nah, ada yang mungkin ada yang mau bertanya, tapi kalau mungkin kalau di sini dilihat di jari manisku ada cincin, aku belum mau nikah ya. Jadi jangan ditanya aku udah mau nikah atau Kirain udah belum. diikat, Kak. Takutnya takutnya ditanya udah punya anak berapa, mungkin wajah-wajahnya belum mencerminkan udah punya anak kali ya. Oke, aku masih single. Jadi aku masih single, masih ngejomblo lah, masih berjalan. Semoga lebih cepat ketemu jodohnya. Besok, jangan besok juga sih, tahun depan aja. Gitu. Oke, aku lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kalau kita bicarakan tentang public speaking itu tentang apa sih? Oh, udah namanya public speaking, berarti itu tentang komunikasi, ya, tentang bicara. Namanya juga disebutnya seni bicara. Makanya di sini kalau kita lihat dari kata-katanya Sujiwo Tejo, komunikasi ini sebagai apa? Sebagai stetoskop. Ya, stetoskop mendiagnosis apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya kalau kita bilang, kalau kita bicara kepada orang, kenapa orang public speaking itu selalu bilang, ambil dulu hatinya. Ketika mereka merasa ngeklik dengan apa yang kita sampaikan, pasti jadi nggak cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bahkan masih mending itu masih masuk. Kalau mental gimana? Nah, bagaimana caranya ketika omongan yang kita lontarkan itu masuk ke dalam hatinya? Bukan hanya karena itu feeling, semua. Ketika sudah ranah masuk ke hati, apa yang kita bicarakan, masuk ke hatinya, itu akan lebih cepat diingatnya. Makanya di sini komunikasi sebagai stetoskop, mendiagnosis apa yang dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan tuh harus pandai dalam melihat apa yang dirasakan audiens, apa yang dirasakan clients, ya, apa yang dirasakan apa yang dirasakan orang yang emang sedang kita yang sedang kita kasih penyampaiannya, materi yang kita berikan atau apapun yang kita lagi sampaikan. Makanya ingin dikatakan perlu pandai dalam melihat apa yang dirasakan, ingin dikatakan orang tentang apa yang mereka rasakan. Jadi makanya gini, kalau kita public speaking 100 orang ya, kita bicarakan ketika kita ngomong kepada 100 orang, nggak mungkin semua orang itu masuk dengan apa yang kita bicarakan. Karena tergantung kebutuhan terkadang. Itu kalau ranahnya banyak. Tapi kalau satu orang, masa kita nggak bisa mengambil
hati satu orang. Berarti kan kita komunikasi itu tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Ketika kita mengetahui, bisa melihat nih. Makanya kalau aku selalu bilang kalau kalau aku sebagai promotor, ketika aku menghadapi klienku, dia butuh apa dan apa yang dia rasakan. Jadi kita tahu nih, komunikasi yang kita harus kasih itu seperti apa. Ada komunikasi yang kita harus kasih, kita harus misalnya gini, kalau misalnya dia orang feeling, berarti kan berarti emang hal yang pertama kita harus tahu dia lagi rasa apa. Kalau dia lagi merasa tertekan, berarti cara komunikasi yang kita berikan itu bagaimana kita merasa membuat dia nyaman dulu. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya orang itu orang sensing, berarti kita tahu nih dia lagi ngerasain apa. Misalnya dia lagi ngerasain di posisi yang dia ngerasa, eh gue nggak tahu harus ngelakuin apa nih, gak ada yang mengarahkan. Berarti kita bisa menjadi posisi komunikasinya apa sebagai kita mengarahkan nih, oh dia salah jalannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu, harus pandai melihat dia lagi ngerasain apa yang dia butuhkan. Nah itu yang namanya komunikasi. Jadi kalau kita tanya, public speaking itu tentang apa? Tentang komunikasi. Komunikasi itu mencakup dengan apa? Mencakup tentang bagaimana caranya kita bisa melihat apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain butuhkan. Jadi kalau kita, ini beda ya. Kalau kamu menganggap komunikasi public speaking itu seperti presentasi, itu salah. Karena presentasi hanya memberi tahu teori yang ada di buku atau teori yang sedang kita jelaskan ke banyak orang. Tapi kalau public speaking, ini kita memberikan komunikasi. Apa yang kita punya itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan mereka butuhkan. Itu yang namanya public speaking. Jadi public speaking itu bukan hanya kita memberikan teori atau kita memberikan presentasi. Saya punya aqua. Bapak Ibu, saya punya aqua, Bapak Ibu, saya punya aqua. Ini aquanya isinya air. Itu namanya presentasi, hanya memberitahu. Tapi tahu nggak, apakah yang kita berikan itu orang lain butuhkan? Mungkin saja dia habis kenyang, ya habis kembung ya, habis minum air 1 galon, kan kita nggak tahu. Lalu gunanya air itu untuk apa? Gitu. Nah itu namanya public speaking. Jadi aku menjelaskan secara garis besar ya tentang komunikasi. Kalian berarti di sini harus paham dulu nih, komunikasi itu apa? Bukan hanya kita memberitahu, tapi kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa karena lanjut nih langkahnya ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih komunikasinya, oh komunikasi kayak gini loh. Terus gimana caranya kita membangun nih, langkah membangun bagaimana caranya kita bisa percaya diri buat menjalin komunikasi itu. Aku jago bicara kak, tapi kok aku nggak percaya diri ya ketika ngomong sama dia. Atau ngomong sama lawan bicara kita. Atau ngomong di atas panggung. Why? Pertanyaannya, kenapa? Gitu kan? Berarti langkahnya yang harus kita tempuh nih, kita udah tahu nih komunikasi apa. Oh, kita harus berbicara dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi caranya untuk kita bisa lebih percaya diri, kalau kita tahu emang dia butuh itu. Itu caranya gimana? Yang pertama, kita harus kenalin diri kita dulu. Ya, harus tahu gue ini siapa. Bagaimana? Kalau kita belum tahu diri kita, bagaimana cara kita bisa mengetahui orang lain? Mungkin buat kakak-kakak yang udah di ranah Steven, udah tahu Steven, itu akan mempermudah. Apalagi yang udah jadi promotor, itu udah akan mempermudah. Kenapa? Promotor itu bukan hanya aku hanya mengenal diri aku aja, tapi aku bisa mengenal yang lain. Makanya kalau aku lagi jalan gitu, aku lagi kumpul sama teman-teman aku. Kebetulan aku itu masuk organisasi. Aku ketua cabang di organisasi. Jadi aku ketuanya. Aku menggunakan Steven untuk bagaimana caranya aku mengenali eh ya apa ya anggota-anggota aku lah setiap divisi yang aku punya. Jadi eh, aku aku langsung gini. Oh, ada yang udah tahu MK aku? Mungkin jangan yang promotor yang jawab ya.
Oh, promoter tahu. Ada yang tahu Apa mungkin nih yang kira-kira Sensing. ya? ada yang tahu Sensing mungkin. ya Kak Dina. Sensing Kak Dina. Oh, Kak Reza jawab, aku feeling ya Allah muka aku keibuan banget sepertinya Kak Tasya. Iya, kuat banget sensingnya deh. Oke, ya aku sensing extrovert golongan aku, oh, golongan darah aku B. Aku langsung bilang, aku tipe orang yang mimpin itu, oh, jujur, aku respon golongan aku B. Sukanya nyuruh, memang. Aku sukanya nyuruh. Tapi apa yang aku suruh jelas, karena diri aku sensing. Jadi aku ke bawah kayak gitu. Setiap aku rapat, ini salah satu komunikasi ya. Ini salah satu komunikasi. Aku sensing, setiap aku rapat, aku bilang, setiap divisi kamu bikin ini ya. Aku rapat tuh nggak pernah lama. Kalau aku rapatnya lewat online, aku selalu bilang, divisi ini kamu bikin ini cari kayak gini, nanti aku kasih waktu deadline 1 minggu selesain. Nggak cukup 2 minggu, oke, tapi setiap minggunya kasih aku proses progresnya dari sampai mana. Divisi ini ya, divisi ini tugasnya yang ini yang ini, oke, selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada, selesai. Itu cara aku memimpin. Dan itu aku bagaimana cara melihat mereka bekerja. Apa sih, aku selalu tanya, ada masukan atau ada yang merasa keberatan atau pasti ada yang nggak ngerti. Itu bagaimana aku caranya memberikan tahu, apa ya, mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Oh, setelah rapat selesai, satu divisi telepon aku. Ya, telepon aku. Kak, aku nggak ngerti di sini. Oh, aku paham. Berarti mereka butuh ini. Ya, ini salah satu hal apa? Aku mengenali diri dulu. Aku sensi. Aku harus runtut. Ya, diri aku. Nah, setelahnya ini yang lagi progresnya ini yang namanya bangun kekuatan. Bangun kekuatannya dengan apa? Aku berusaha untuk menguatkan diri aku nggak bisa pakai cara lain. Kekuatan aku sensing, berarti kekuatan aku harus stabil, sesuai dengan aturan, disiplin. Aku rapat jam 7, harus jam 7 tank. Nggak boleh ada telat 1 menit. Itu membangun kekuatan diri aku. Ya, harus bangun percaya diri. Aku sensing, berarti aku harus disiplin. Berarti aku harus sesuai dengan aturan. Gitu. Kalau aturan itu kan thinking banget ya. Cuma aku selalu ngerana ke situ. Bangun kekuatannya. Berarti kalau kalau kamu belum tahu Steven kamu apa, kamu kenali dulu nih. Biasanya diri kamu biasanya ngelakuin apa? Kalau kamu sudah yakin, kamu sering misalnya, kamu orangnya nggak bisa tuh runtut gambar besar doang misalnya. Berarti kamu bisa kayak gitu. Berarti kamu butuh apa? Asisten yang buat ngerinciin tuh ke bawahannya. Jadi jangan kamu yang ngaturin, bawahan kamu yang ngaturin, kamu yang membuat gambarannya. Nah, kita harus tahu dulu kenali diri, terus bangun kekuatannya. Setelah udah bangun tuh, udah kuat, kekuatannya udah kuat, udah fondasinya udah kokoh, baru kita latihan. Latihannya apa? Terjun langsung. Langsung komunikasi ke orang. Caranya gitu. Jadi kalau kita mau percaya diri, misalnya nggak bisa, itu misalnya, aduh Kak, kayaknya pusing, terlalu ribet, gitu, terlalu kayak, aku belum terlalu berani. Oke, kita satu lawan satu aja. Misalnya, kamu orangnya nggak percaya dirinya, misalnya karena eh kamu ngomongnya nggak bisa yang runtut, atau aku tuh orangnya pendiam, nggak suka banyak ngomong misalnya. Aku ngomongnya cuma bisanya, maksudnya kayak ngomongnya muter-muter, belibet, misalnya kayak gitu. Berarti caranya gimana? Caranya pertama, bangun kekuatan dengan apa? Baca buku. Kalau udah kayak gitu. Karena kalau kamu terlalu muter-muter, berarti kamu eh apa ya? Nggak biasa baca buku. Soalnya kalau baca buku itu pasti kerasa banget. Buku itu kan urut. Coba baca buku. Perbanyak kosakata. Itu pertama. Kedua, kamu bisa bangun kekuatan dengan apa? Dengan ngomong di cermin. Punya cermin semuanya di rumah? Kalau punya, coba kamu ngomong di cermin. Coba kamu ngomong. Anggaplah aku bukan intuiting, tapi aku belajarnya kayak gitu. Aku menganggap diri aku yang ada di cermin itu adalah klien,
atau audien yang sedang berbicara, yang sedang mendengarkan aku bicara. Aku menganggapnya kayak gitu. Itu bangun kekuatan. Ketika aku sudah merasa, oh kayaknya kosakata aku bagus nih, kayaknya komunikasi aku udah bagus. Latihannya apa? Langsung ke orang. Teman dekat kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, sahabat kamu, atau langsung ke orang lain juga, it's okay. Semuanya bisa kamu coba. Kamu mau mulai dari mana dulu? Misalnya kamu nggak percaya diri kalau sama orang banyak dulu. Jadi sama teman dekat kamu misalnya, coba kamu ngomong, negosiasi, debat. Aku dulu suka debat, kenapa? Karena itu salah satu caranya bagaimana aku bisa lebih percaya diri, oh aku bisa bicara, gitu. Nah, udah kepanjangan ya. Aku kadang satu slide aja bisa 1 jam masalah kata Tasya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Mantap, step mantap. yang pertama Kak itu kenali. Dina. Kenapa Kak Tasya? Iya, mantap Kak. Sampai 1 jam ya. Saking Oke, banyak yang mau disampaikan ya Kak ya. terlalu over, mungkin terlalu over sih. Itu nggak baik soalnya. Itu juga nggak baik. Step yang pertama, kenali diri. Kalau misalnya kita lihat dari tadi kan aku membahas tentang Steven ya, berarti itu secara, kalau kita lihat di sini cara modernnya. Nah, kalau cara tradisional tadi bisa ngikutin apa? Eskul, join organisasi, baca buku tentang personality, baca buku tentang apapun yang membahas tentang diri, itu juga bisa. Baca-baca buku motivator tentang pengembangan diri, itu juga banyak. Kalau kamu cari buku motivasi itu banyak banget tentang pengembangan diri, itu bisa dicoba. Yang pertama, ya, ikutin eskul buat apa? Biar kamu lebih banyak berinteraksi sama orang. Itu sama kalau kamu kayak ikut organisasi. Itu kayak apa namanya? Bikin kamu lebih apa ya? Bikin kamu tuh banyak berinteraksi sama orang. Yang cara modernnya kita ikut tes kepribadian karena itu pasti. Karena aku sukanya yang pasti-pasti, pasti aku ikutnya cara modern. Karena aku tes kepribadian itu salah satu cara untuk mengenali diri aku. Nah, kalau kita tanya di sini bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk kita bisa mengenali diri, mungkin di sini ada yang masih ingat pelajaran biologi, pelajaran fenotip ya. Fenotip itu, di dalam fenotip itu ada genetik dan ada juga lingkungan. Nah, di sini yang kalau kita cari tes kepribadian atau tes Tivin ya, tes yang pakainya biometrik ya, pakainya genetik, itu yang dicari tahu genetiknya 20%. Ini yang aku bilang lebih mudah mengenali diri dengan sesuatu yang pasti. Kalau kamu coba, oh ya udah aku mau ikutan eskul ini aja, aku mau ngenalin aku cocok nggak ya di eskul ini, aku cocok nggak ya misalnya ikut organisasi ini, 80% lingkungan itu berubah. Jadi kalau kamu pindah ke lingkungan yang lain, bisa jadi kamu merasa diri kamu berubah. Itu sering banget dirasakan oleh banyak orang, dan itu juga dirasakan banyak sama klien-klien aku. Gitu. Ini kalau mungkin ada yang merasa lebih lebih mengenali diri lewat kegiatan, boleh acungkan tangan dan boleh berikan alasan. Aku menerima semua kritikan dan alasan. Oke, jadi kalau mau mengenali itu dengan tes kepribadian, caranya kita mencari genetik, ya itu dari fenotip. Ya, fenotip itu di dalamnya ada genetik. Nah, yang kita cari tahu genetiknya. Lalu, nah kalau di Steven itu ada apa? Genetiknya tuh ada apa aja? Di sini ada 5. Mungkin kalian yang udah mungkin belajar sedikit-sedikit tahu, tapi yang belum belum maksudnya baru bergabung atau baru penasaran gitu. Aku kasih ini ada 5 mesin kecerdasan di Steven. Ini nanti aku ngasih cara bagaimana komunikasi dengan orang-orang ini. Aku orang sensing nih, bagaimana caranya komunikasi sama aku? Atau komunikasi sama Katasha yang feeling? Atau komunikasi sama siapa yang ada di sini? Itu kita bisa lihat dari sudut pandang Steven, dan ini akan lebih mudah. Pertama, orang sensing. Ini kalau dari Steven itu kita urut ya, Steven, S-T-I-F-I-E. S-T-I-F-I-N, Steven. Sensing. Kekuatannya apa? Sense, panca indera. Berarti ketika komunikasi ke dia,
eh, tunjukkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca inderanya. Misalnya apa? Aduh, misalnya apa namanya? Maaf aku ke distract. Oke, misalnya sensing, sensi itu panca indera. Misalnya dengan visual, visual berarti panca inderanya apa penglihatannya dia. Kalau kita mau kita komunikasi yang cocok sama orang sensing, berarti apa caranya? Kasih bukti fakta, kasih bukti yang nyata di depan, yang bisa dilihat, ya kan? Misalnya, kakak jangan buka atau enggak, kakak jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya mampet loh. Untuk orang sensing nggak akan percaya. Bagaimana caranya nasihatin anak sensing kalau kayak gitu? Kak, jangan duduk di depan pintu. Tuh, bunda mau jalan nggak bisa kehalangan kamu jadinya. Itu terlihat. Oh, kalau aku duduk di depan pintu pas aku lewat, pas bunda lewat emang aku ngalangin jalan. Itu ada buktinya, nyata. Itu tuh orang sensing, orang thinking sama. Kalau thinking tuh dia butuh fakta, butuh data yang pokoknya yang bisa dia hitung lah, ya. Secara logikanya dia nyambung apa enggak. All thinking bicaranya dengan pakai fakta. Makanya kalau ngomong sama orang sensing thinking, nggak ada fakta dan bukti, nggak ada sesuatu yang bisa dilihat, nggak ada sesuatu yang bisa dianalisa, dinalar dengan logikanya, itu nggak akan masuk. Jadi kita tahu nih kebutuhannya. Oh, berarti kalau temen gue sensing. Berarti kalau misalnya ngomong sama dia, pasti yang ditanya, emang iya, buktinya mana? Orang thinking, dari mana lu tahu emang ada datanya? Kita tahu kebutuhannya. Oh, kalau ngomong sama orang sensing, ngomong sama orang thinking, yang penting ada yang mereka butuhkan. Ya, ada bukti, ada fakta. Ya kan? Kita harus tahu dulu mereka butuh apa. Mereka butuh itu. Berarti cara komunikasinya ke mereka, caranya kayak gitu. Kalau orang intuiting, dia dari kata intuisi ya. Intuisi itu berarti dia tuh gambarannya besar. Makanya prediksi biasanya. Makanya kalau orang-orang intuiting ngomong sama mereka tuh bukan dengan gayanya yang kayak otak kiri dengan bukti, dengan contoh, bukti, fakta, data, enggak yang kayak gitu. Tapi caranya bagaimana kita bisa eh kalau aku selalu bilang ya orang intuiting tuh kita cukup gunakan bahasa yang gambaran besar, yang nggak terlalu rinci, asalkan tuh dia bisa bayangkan. Biasanya mereka tuh butuh apa? Butuh pilihan. Ya, mereka butuh pilihan. Mereka butuh eh apa yang bisa mereka cari tahu. Maka orang orang intuiting tuh mereka lebih senang mencari tahu dibandingkan mereka tuh pasti dapat langsung gitu. Biasanya dia cari tahu lagi. Karena intuiting, thinking itu sebenarnya ada kesamaan, mereka tuh belajar. Cuma kalau intuiting dia memang lebih kayak apa ya? Lebih suka mencari tahu sendiri. Makanya mereka pakainya apa? Gambaran besar. Kalau kita kasih tahu ke mereka, jangan paksa mereka untuk langsung percaya di detik itu. Biarkan mereka membayangkan apa yang kita sampaikan. Aku kalau ke klien aku yang orang intuiting, aku selalu pakai cara komunikasinya. Aku cari kata-kata yang itu tuh gambaran besar. Jadi mereka tuh ngebayangin sendiri. Sekarang aku lanjut ke feeling. Feeling ini kekuatannya apa? Kekuatannya feel rasa ya. Berarti apa? Ketika kita merasakan sesuatu, apa namanya? Ketika yang kita mau sampaikan atau yang mau kita komunikasikan itu ke orang feeling, berarti bagaimana caranya kita bisa ngeklik perasaannya dia. Ketika dia ngerasa nyaman sama kita, ketika dia ngerasa ngeklik sama kita, biasanya apa yang kita sampaikan nyampe. Jadi tadi, kalau kata-katanya komunikasi itu kita mengambil hatinya, itu cocok banget buat orang feeling sebenarnya. Orang feeling. Terakhir, orang insting. Biasanya kalau orang insting itu dia on point. Ya, orang insting itu kan dia biasanya on point. Orang insting itu dia otak tengah, beda sama yang lain. Jadi dia biasanya lebih spontan. Nah, otak spontan ini biasanya lebih suka, cenderung memang pada sesuatu yang dia to the point. Poinnya apa?
Makanya kita kalau komunikasi ke orang-orang insting, sampaikan poinnya yang jelas. Dan nggak usah panjang-panjang, itu bikin orang insting pusing. Jadi, singkat, padat, jelas, itu orang insting. Oke, kita lanjut ke orang sensing ya. Ini yang harus dilakukan ke orang-orang sensing. Pertama, nyatakan tema dengan jelas tentang apa yang kita sampaikan. Jadi jangan lompat-lompat. Kecuali kalau kamu ngomong sama orang intuiting, biasanya dia nyambung. Tapi kalau sama orang sensing nggak nyampe tuh, pasti dia akan nanya, kamu tuh ngebahas apa? Itu loh, kamu ngebahas apa? Aku nggak mudeng, nggak ngerti. Biasa orang sensing tuh bakal kayak gitu. Aku tuh nggak ngerti kamu ngomong apa sampai ini jelas gitu. Nah, yang kedua, persiapkan fakta dan contoh, ya, buktinya, contohnya yang apa yang bisa kita lihat depan mata. Orang tua aku tuh sensing dua-duanya. Dari kecil mereka ngajarin aku cara ngedidiknya itu dengan contoh. Dok, jangan keluar malam-malam. Nanti kayak itu, dikasih contohnya. Atau nggak dikasih video, atau nggak dikasih tontonan. Kayak gitu, itu orang sensing. Jadi cocok. Karena kita harus ada contoh. Oh, kalau aku keluar malam nanti akhirnya kayak gini. Ada di depan mata buktinya. Gitu. Tapi itu yang jadi itu waktu kecil aku mikirnya gitu. Tapi pas gede aku paham. Oh, kalau aku keluar malam tuh maksudnya terlalu bebas pergaulannya. Nanti jadinya begini. Nanti setiap nambah umur kita tuh akan paham sendiri dengan kosakata-kosakata kayak gitu. Yang ketiga, sajikan informasi secara bertahap. Jangan langsung dari A ke Z. Oh, urut tuh. A ke B, B ke C, C ke D ke E. Pelan-pelan, bertahap. Jadi apa? Balik lagi yang pertama, jelas. Bertahap biar apa? Biar jelas. Yang keempat, bagaimana? Tekankan pada aplikasi praktis. Jangan ribet ya. Gak usah ribet-ribet kalau sama orang sensing. Apa? A, ya udah, selesai. Gitu. Itu kalau orang sensing. Jangan terlalu ribet. Yang kelima, selalu selesaikan kalimat Anda. Jangan tuh kamu ngomong misalnya, Kak Karin, mau cerita deh. Tapi nanti aja deh aku mau ngerjain ini dulu. Selesai ini ya Kak. Aduh, orang sensing dikejar sampai ujung dunia dia kejar sampai dapat. Aku tuh punya teman feeling, itu feeling kerjanya kayak gitu. Validasi kata sih betul. Benar ya? Betul, Dina. Soalnya penasaran banget. Iya. Tapi teman aku kata si yang feeling yang biasanya suka kayak gitu, pengen cerita nggak jadi, nggak tahu dia mungkin ngerasa nggak Benar-benar. enak. Itu biasanya feeling Bikin kayak gitu kan. penasaran orang. Ya, suaminya kata saya kan sensing, Iya, pasti kerasa sensingnya kesel karena harus bener. selesai mau cerita apa gitu kan. Karena aku kalau punya teman kayak gitu aku kejar sampai selesai, pokoknya sampai dapet. Nah, habis itu yang terakhir gunakan pengalaman nyata. Nah, lanjut ke thinking, yang harus dilakukan sama orang-orang thinking apa? Pertama, jadilah terorganisir dan logis. Pertimbangkan sebab akibat. Ya, fokus pada konsekuensi, tekankan pada aplikasi praktis, jangan tanya apa yang dirasa, tapi apa yang dipikirkan. Kalau orang thinking tuh fokus pada data, pada sama, pada datanya, pada faktanya, dia nggak jauh beda sama orang sensing biasanya. Tapi harus logis, harus masuk sama logikanya dia. Ya, harus tahu sebab dan akibatnya ya. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan jadi kayak gini. Itu ada sebab dan akibat. Itu harus dipertimbangkan dan itu harus masuk sama mereka. Jadi mereka membutuhkan itu. Oh, kamu memberitahukan ini untuk apa? Sebabnya apa dan akibatnya nanti akan kayak gimana. Dan jangan pernah tanya apa yang dirasa. Thinking itu yang banyak pikirannya bukan perasaannya. Jadi tanya apa yang dipikirin. Boleh tanya Kak Karin. Kak Karin, apa perasaannya hari ini? Aku udah nebak satu jawaban yang masih disebutin. Gimana Kak Karin perasaannya hari ini? Biasa aja. Oke, jawabannya pasti biasa aja. Kalau nggak biasa aja, nggak apa-apa. Tapi semua thinking, adik aku thinking 3 soalnya. Jawabannya pasti biasa aja. Thinking gitu soalnya jawabannya. Jadi tanya apa yang dia pikirin. Kalau tanya apa pikirin sampai hari ini sampai besok pagi kayaknya belum selesai pembicaraannya. Karena pasti banyak. Gitu. Iya. Itu orang thinking. Insya Allah. Mungkin ada orang thinking di sini boleh komen. Yang ketiga, orang intuiting ya. Kalau kita ke orang intuiting, pertama, bicarakan
Gambaran yang besar dan implikasi, bicarakannya kemungkinan, gunakan analogi dan metafora, gali pilihan alternatif, gugah imajinasi mereka, dan jangan bebani mereka dengan hal-hal detail. Jadi kalau orang intuiting, udah kasih pilihan aja ya. Kalau bisa ngomonginnya perumpamaan. Kasih perumpamaan-perumpamaan yang mereka tuh bisa bayangin sendiri. Itu cara komunikasi sama orang intuiting. Jadi jangan terlalu rinci. Aduh, orang intuiting dikasih dari A, B, C, D, E, F, G itu pusing karena runtut banget, terlalu terlalu banyak peraturan dan kedisiplinan. Kalau ngomong sama intuiting jangan kayak gitu. Gunakan analogi, gali pilihannya, kasih pilihan alternatif ya, mereka bisa dapetin ini, dapet ini, dapet ini. Makanya orang intuiting kalau dia dapat alternatif biasanya lebih cepat geraknya. Terus kalau orang feeling, apa? Pertama, katakan Anda setuju dengannya. Ya, baju yang Bunda pakai cantik nggak? Ih, kok gitu sih, mah warnanya jelek banget. Aku yakin hari itu dia bete sampai besok pagi. Besok pagi, besok paginya, besok paginya lagi. Karena kalau feeling, ih bagus banget mah bajunya, ya Allah bagus banget gitu. Tapi kayaknya bagusan mama pakai ini deh, ambilin lagi satu bajunya. Itu senang. Berarti dia mau pakai baju apa juga cantik, mikirnya gitu kan. Jadi katakan dulu, aku setuju sama dia gitu. Yang kedua, hargain usaha dan kontribusi mereka. Banyak kalau misalnya kita sebagai orang tua, misalnya, anak mau bantuin. Ih, ngapain sih bantuin? Bikin ribet aja, nanti malah jadi berantakan. Jangan. Orang feeling jangan kayak gitu. Walaupun itu anak kecil atau udah besar, biasanya mereka tuh pengen ikut bantu. Jangan kayak gitu. Itu yang kedua. Kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian Anda. Kepedulian Anda, senyumlah dan pelihara kontak mata, dan ramah dan penuh pertimbangan. Jadi kalau ngomong sama orang feeling, sudahlah pokoknya satu kata kuncinya, ngeklik di hati, kamu mau sampai, kalau ibarat kayak cinta itu buta dan tuli itu bagi orang feeling. Karena kalau dia udah ngeklik di hati, pikiran tuh gak jalan. Itu yang dinamakan cinta buta dan tuli itu buat orang feeling ya. Kalau misalnya udah ngeklik di hati, dia nyaman, itu dia pikiran omongan orang tuh udah nggak bakal uh, kerana, dia udah gak bakal peduli gitu. Yang terakhir, kalau orang insting, pertama bicaranya tentang straight to the point dengan lembut, jangan pakai bentakan. Kamu ngomongnya alon-alon, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Jadi lembut aja gitu. Bahasanya nggak terlalu nyentak, nggak terlalu memerintah, nggak terlalu apa. Dia biasanya nggak suka. Makanya aku punya adik insting. Kalau ngomong sama dia, aku tetap to the point, nyuruhnya. Tapi aku biasa kata-katanya lembut. Tone-nya lebih aku turunin nadanya. Kedua, hindari pembahasan yang rumit, hindari kata-kata bersayap, gunakan lebih sedikit kalimat, selalu selesaikan kalimat Anda, tanggapi persis apa yang inginkan. Dia tanya harga, jawabnya juga harga. Jadi jangan muter-muter. Itu kalau orang insting. Kalau misalnya eh kalau misalnya apa namanya, kalau ngomong sama orang insting tuh dia pahamnya ya, maksudnya yang penting kita nggak usah banyak ngomong karena dia tuh sebenarnya paham. Dia tuh cuma butuh poinnya apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kalau orang insting. Jadi nggak usah terlalu rumit sama orang-orang insting gitu. Jadi kalau sama orang insting, to the point aja. eh, Kata-katanya nggak usah banyak-banyak. Biasanya mereka pusing.